Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Suci Amelia dengan NIM 2522004, kelas 2A, jurusan PTIK. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem basis data. Bab 1, konsep basis data. Basis data diartikan sebagai tempat berkumpul, kolimiter, namanya markas. Data adalah kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, benda, kejadian yang disimpan dalam bentuk teks, angka, gambar, bunyi, simbol, atau kombinasinya. Jadi konsep basis data merupakan kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan dengan cara tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Komponen basis data: A. Pengguna atau user. Yang B. Data adalah kumpulan tabel atau file yang membentuk suatu basis data. Yang C. Software DBMS atau Database Management System ialah software yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola basis data. Yang D. Sistem operasi, perangkat lunak yang akan memfungsikan, mengendalikan sumber daya sekaligus melakukan operasi dasar yang ada pada sistem komputer. Yang E. Hardware atau perangkat keras, ialah berbagai hal yang berperan sebagai pendukung operasi pengolahan data. Yang F. Software pendukung lainnya. Software pendukung ini sifatnya opsional. 3. Tujuan basis data. Yang A. Mengatur atau mengorganisasikan data agar diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali. Yang B. Data dapat dipakai secara bersamaan oleh beberapa pemakai. Yang C. Untuk memenuhi kebutuhan konten informasi dari pengguna dan aplikasi-aplikasi tertentu. Yang keempat, jenis-jenis basis data. Yang A. Database analitik, yaitu jenis database untuk menyimpan informasi dan data yang dapat diambil dari database operasional dan eksternal. Yang B. Basis data operasional, yaitu database yang menyimpan data terperinci yang dibutuhkan untuk mendukung operasi organisasi secara keseluruhan. Yang C. Basis data terdistribusi, yaitu kelompok kerja dan departemen database lokal di berbagai kantor dan tempat kerja lainnya. Manfaat basis data yaitu kecepatan dan kemudahan, memungkinkan kita untuk dapat menyimpan dan melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data atau menampilkan kembali data tersebut dengan lebih cepat dan mudah. Yang B. Kebersamaan pemakai basis data tidak terbatas. Pengisian data dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam satu lokasi. Yang C. Pemusatan kontrol data. Data yang akan menjadi terpusat pada saat tempat penyimpanan, sehingga kita dapat mengaksesnya kapan saja. Relasional yaitu cara untuk mengolah data secara fisik ke dalam memori. Basis data relasional ini menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk memberi gambaran sebuah berkas data. Keunggulan basis data relasional itu, yang pertama, bentuknya sederhana. Yang kedua, mudah untuk melakukan berbagai operasi data. Istilah dalam basis data relasional, yang pertama, relasi sebuah data yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Yang kedua, atribut kolom pada sebuah relasi. Yang ketiga, tumpel baris pada sebuah relasi. Yang keempat, domani kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Yang kelima, derajat jumlah atribut dalam sebuah relasi. Manfaat database relasional yaitu membuat sistem pengolahan data menjadi lebih efisien, dan tabel data dapat dipilah dengan kategori yang berbeda. Normalisasi yaitu suatu proses perbaiki atau membangun dengan model data relasional dan secara umum lebih tepat dikoneksi dengan model data logika. Tujuan normalisasi ini yaitu yang pertama, untuk menghilangkan keterangan data. Yang kedua, untuk mengurangi kompleksitas. Yang ketiga, untuk mempermudah pemverifikasian data. Manfaat dari proses normalisasi ini, basis data menjadi mudah diakses, data mudah dikelola, dan meminimalkan data penyimpanannya. 4. Pemodelan data. Basis data relasional terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, struktur data, integritas data, dan manipulasi data. Variabel vs value. Yang pertama, relation variable adalah sebuah relasi yang skema terdefinisi. Yang kedua, relation value dinilai di kandung suatu relasi pada suatu waktu disebut instan. Sebuah basis data yang dilihat oleh pemakai sebagai sekumpulan relasi, yaitu variabel relasi yang ternormalisasi dengan derajat yang beragam. Bahasa pada basis data relasional, bahasa yang digunakan adalah bahasa query sebagai pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi terbagi menjadi dua, yaitu bahasa formal. Bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Yang kedua, bahasa komersial, bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer
menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya.